Awalnya terlihat seperti tombak biasa, tapi setelah dibersihkan dan diwarangi, ternyata ini adalah sebuah tombak yang sangat istimewa. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wayono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah pusaka ya, bentuk tombak ya, dengan warongko bentuk kepala ular. Walaupun saya melihatnya ini kepala belut ya, karena mirip belut ya. Sebenarnya tombak ini sudah saya bahas beberapa hari yang lalu ya. Cuma waktu itu memang bilahnya itu masih agak berkarat ya, terutama bagian cor-coran ya. Dan untuk tangguhnya sendiri, kalau di video saya sebelumnya itu memang saya tangguh Mataram Senopaten. Walaupun banyak yang bilang tombak ini adalah tombak tangguh Majapahit ya. Nanti tak tunjukkan ya beberapa alasannya ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kalau di video saya sebelumnya, kalau untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa lihat ya, linknya nanti tak taruh di deskripsi ya. Nah, ini bilahnya ya. Nah, di gambar di samping saya itu ya, itu yang waktu saya dapatkan di awal ya. Jadi memang bagian cor-corannya berkarat ya, walaupun nggak terlalu tebal ya. Tapi dari rancang bangun memang itu terlihat kecil ya, ramping ya, kayak tombak-tombak era Majapahit ya. Cuman ada bagian yang membuat saya istilahnya meyakini ini lebih ke era Mataram Islam ya, tepatnya Senopaten ya. Karena itu bagian metuknya itu memang sudah metuk lepasan ya, ya. Karena memang saya punya tombak tapi lot 9 ya. Nah, itu yang di gambar di samping itu ya, itu era Mataram Senopaten ya. Walaupun awalnya dulu banyak yang bilang itu Majapahit, Sultan Agung kayak gitu ya. Hal ini memang berkaitan salah satu empu besar ya, yang mulai sebenarnya era Demak, Pajang, Mataram itu melewati era itu ya, yaitu Empu Joko Supo atau yang di era Sultan Agung lebih dikenal sebagai Kinom ya. Jadi beliau usianya memang sangat panjang ya. Jadi paling enggak di Majapahit akhir, Demak, Pajang, Mataram. Kalau Demak dan Pajang memang eranya sebentar, nggak lama, jadi kayak gitu ya. Nah, umumnya untuk tombak-tombak yang sebelum era Mataram Islam, biasanya yang Majapahit ke atas, itu kebanyakan iras ya. Kebanyakan, mungkin ada yang lepasan, tapi saya jarang menemukan atau belum pernah menemukan ya. Nah, kebanyakan seperti ini, gambar di samping itu ya, itu salah satu contoh yang sebelum era Mataram Islam ya, iras ya. Terus pertanyaan berikutnya, banyak teman-teman akhirnya menyimpulkan apakah yang iras selalu sebelum Mataram Islam ya, belum tentu, karena di era Mataram Islam bahkan nom-noman, kamardikan itu banyak tombak-tombak yang bentuknya dibikin iras ya. Sekali lagi kalau untuk menangguh memang selain rancang bangun itu harus disinkronkan dengan materi, apakah kedua hal dasar ini sinkron apa enggak. Kalau kayak gayanya misalnya bentuknya iras tapi materinya kayak baru era nom-noman atau bahkan kamardikan, ya berarti itu lebih mudah, nggak bisa ditangguh sebelum era Mataram Islam. Jadi seperti itu ya, paling nggak kita harus memang hafal materi dan rancang bangun ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang setelah diwarangi ya. Nah, jadi ini tombaknya ya. Jadi memang sekilas kalau dari jauh ini memang kayak tombak Majapahit ya, karena memang besinya cukup rapet juga ya, cukup rapet, misalnya kayak tempaannya gitu ya. Agak malah terlihat kayak punel kalau ini ya, kayak punel. Dan ini ternyata memang kelengan orang nyebutnya ya, karena memang dominan istilahnya warna hitam ya, jadi pamornya nggak muncul seperti itu ya. Cuma di bagian cocolan ini agak putih dikit, tapi nggak jelas gitu loh. Jadi lebih terlihat kelengan ya. Tapi kalau dilihat untuk metuknya ini lepasan ya, jadi seperti kayak metuk di tombak saya yang era Mataram Senopaten itu ya. Nah, jadi memang mirip seperti itu ya. Dan ini memang beda dengan yang ini. Kalau yang ini yang sebelum era Mataram Islam ya. Nanti lain kali tak bahas untuk khusus tombak yang ini ya. Nah, jadi tombaknya seperti ini ya. Memang ukurannya memang ada seperti ini ya. Bahkan di Sultan Agung pun sudah mirip ya. Cuman ukurannya agak sedikit lebih besar biasanya kalau di era Sultan Agung itu ya. Untuk lebih detailnya tentang tombak yang ini langsung saja kita simak sama-sama. Sekarang kita akan lihat untuk detail bilah tombaknya ya. Kalau ini adalah handle-nya ya, yang berbentuk ndas belut ya, atau kepala belut ya. Ada yang bilang kepala ular. Nah, kalau teman-teman perhatikan bagian sor-sorannya, ini memang kayak metuk.
ini memang mirip kayak meduk-meduk di era Mataram Islam ya, sudah masuk era Mataram Islam ya. Dan bilahnya pun sama ya, walaupun banyak ini awalnya yang menangguh Mojopahit, bahkan setelah diwarangi pun masih banyak yang memperkirakan ini era Mojopahit ya. Cuma kalau saya pribadi sih lebih ke era Mataram Senopati atau Mataram Islam ya, karena memang saya juga punya yang berpamor ya, yang memang khas pamor Mataram Senopaten ya, atau pamor Prambanan ya. Kalau ini sendiri adalah jenis tombak biring ya, yang kelengan ya, ada yang disebut ulung ya. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Mangkono janmo utomo, temen tumemen ing sepi, ing saben rikala masa mangsah amasuh budi. Begitulah manusia utama, senang dalam kesepian, pada setiap waktunya mengasah ketajaman pikiran.